siswa SMPN 1 Balirejo. Anggota kelompok kami ada Natasha, Bonita, Isaida, dan Nihayatus. Guru pengampu kami Dr. Andes Lilis Sriani. Ceritakan Perang Padri bersama anak kelas 8F. Selamat menyaksikan. Suasana di Pangkaluyuk, Minangkabau pada tahun 1833. Pengertian Perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang terjadi di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di wilayah Kerajaan Pangkaluyuk pada tahun 1803 sampai 1838. Perang ini awalnya bertujuan untuk menentang dalam urusan agama, berganti menjadi peperangan melawan penjajah. Latar belakang Perang Padri. Latar belakang terjadinya Perang Padri disebabkan karena kaum adat melakukan kebiasaan yang menyimpang dengan ajaran agama Islam. Kebiasaan buruk tersebut diketahui oleh 3 tokoh agama yang pada masa itu baru pulang haji, berinisiatif untuk memperbaiki syariat Islam yang dilanggar oleh kaum adat di Minangkabau. Perangan di Sipisang, Minangkabau pada 11 Januari 1833. Tujuan Perang Padri: 1. Memperbaiki masyarakat Minangkabau. 2. Mengembalikan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di sini kami akan menyebutkan tokoh-tokoh Perang Padri. Apakah kalian sudah mengetahui tokoh-tokoh Perang Padri? Kalau belum, tonton video ini sampai belakang ya, jangan di-skip. Oke. Yang pertama adalah Tuanku Imam Bonjol. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Beliau adalah seorang ulama pimpinan dan pejuang yang berperang melawan Belanda di dalam peperangan yang dinamakan Perang Padri. Beliau wafat di dalam pengasingannya dan dimakamkan di Lota pada 6 November 1864. Yang kedua, Tuanku Narenceh. Nama asli dari Tuanku Narenceh adalah Abdullah. Beliau adalah seorang ulama pimpinan dan pejuang yang berperang melawan Belanda di dalam peperangan yang dinamakan Perang Padri. Beliau adalah tokoh yang komitmen dalam menegakkan syariat Islam dan dianggap tokoh yang bekerja keras. Berasal dari Rokan, Sumatera. Semasa hidup, beliau berjuang melawan penjajah Belanda berkat kecerdikannya. Beliau pun sangat sulit dikalahkan oleh Belanda, sehingga beliau dijuluki sebagai The Padrisse Tiger van Rokan, atau dengan nama sebutan Harimau dan Padri dari Rokan. Yang keempat, Tuanku Nantuo. Tuanku Nantuo adalah seorang ulama Minangkabau. Beliau dikenal sebagai ulama moderat yang banyak melakukan pembaruan serta permunian Islam. Di sini Tuanku Nantuo sangat berpengaruh dalam kelahiran Padri. Meskipun pada akhirnya beliau tidak setuju dengan pandangan radikal golongan Padri yang dipimpin Tuanku Narenceh. Ayo kita lanjut ke tokoh-tokoh lainnya dalam Perang Padri. Siapa aja sih tokoh-tokoh lainnya dalam Perang Padri? Yaitu Harimau Nan Salapan, Sultan Alam Baga Kersyah,
Tuanku Kota Tuo, Tuanku Pasaman, Mayor Jenderal Kosius, Letnan Kolonel Raaf, Letnan Kolonel Elau, dan Tuanku Berakhirnya Perang Patri. Pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Patri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda beralih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi, Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada menangkapnya Tuanku Imam Bonjol pada 1837 yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang kembali berkobar. Kali ini Belanda lebih unggul dan pada 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pimpinan, kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang. Sekian video pembelajaran Perang Patri dari kelompok kami. Jika video ini menurut kalian sulit dipahami, maka jangan malas ya membaca buku, karena biasanya orang yang malas membaca buku sulit memahami cerita yang disampaikan. Siapa aja sih orang-orang yang terlibat dalam pembuatan video ini? Ada Natasha sebagai pengisi suara, Yunita sebagai pengatur jalan cerita, Nisaida sebagai editing, dan Nihayatus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video kami selanjutnya ya. Bye-bye. Halo teman-teman, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-komen di bawah ini ya. Saksikan video-video kami selanjutnya. Bye-bye.